Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi nih bersama dengan saya Sufi Abdul dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 edisi Jumat 15 Juli 2022. Selengkapnya. Kita awali TVR 17 dengan informasi dari Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memfasilitasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ada 1.300 unit rumah yang menerima bantuan program bedah rumah tersebut. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memfasilitasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat kunjungan ke Tanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bertemu dengan salah satu penerima manfaat program BSPS Rohini yang sebelumnya tinggal di sebuah rumah yang tidak layak huni. Namun, dengan program BSPS, Rohini bersama 5 orang anaknya memiliki rumah layak huni dengan sanitasi dan saluran udara yang baik. Nah, ini salah satu bukti bahwa apa yang diberikan pada hari ini terkait dengan bedah rumah yang uang itu ada 20 juta dimanfaatkan dengan baik dan bermanfaat yang pasti ya, alhamdulillah. Nah, semoga Bapak Ibu yang mendapatkan bisa mendapatkan rumah yang baik, memberikan kesehatan bagi keluarganya sehingga bisa sehat lahir dan batin. Amin. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah karena tahun lalu ada 100 orang ya. 2021 100 orang. Ya, tahun lalu bantuan bedah rumah di Brebes ini ada 100 rumah. Tahun 2022 alhamdulillah ada 1.300 rumah. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat mampu dapat mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas. Peran dan kinerja DPR RI akan ditingkatkan agar dapat bermanfaat luas bagi masyarakat. Dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, TVR Parlemen melaporkan. Bisa menanggapi keluhan dan kesulitan yang dialami masyarakat, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait dengan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Menanggapi keluhan dan kesulitan yang dialami masyarakat, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Parta meminta pemerintah melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem digitalisasi SPBU melalui aplikasi My Pertamina. Sosialisasi secara masif juga sangat diperlukan agar kelompok masyarakat berdaya beli rendah bisa menikmati kebijakan tersebut. Susahnya mengakses BBM bersubsidi ini menyebabkan praktek di lapangannya jadi variannya beragam, Bu. Hal yang lain juga, kesusahan itu juga membuat oknum di SPBU juga mencari jam-jam tertentu, boleh membeli dengan memberikan sogokan uang. Saya ada gambar-gambarnya, Bu. Jadi bukan isu atau fitnah. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nusron Wahid menambahkan, aplikasi My Pertamina seharusnya dapat memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk menentukan masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi, sehingga ke depan tidak ada lagi kebocoran dan kerugian yang dialami Pertamina. Dan mengkanalisasi bahwa supaya kuotanya ini tercukupi, tidak terjadi kekurangan, dan kemudian Pertamina tidak mengalami potensi kerugian, dan kuotanya tidak over, maka dikanalisasi, disisir dengan mereka yang tercatat di dalam proses industri input untuk kepentingan DTKS itu harus masuk ke dalam kanal My Pertamina itu. Penerapan aplikasi My Pertamina untuk mengakses BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite butuh pengawasan ketat. Kebocoran BBM bersubsidi ke industri atau golongan mampu harus dihindari agar program subsidi bisa tepat sasaran. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya nih. DPR meminta agar kasus dugaan penyelewengan dana donasi aksi cepat tanggap atau ACT ini segera ditindak. Dana masyarakat untuk kemanusiaan ini seharusnya dikelola secara transparan dan juga terbuka, termasuk pengelolaan biaya operasional manajemen di dalamnya. Polri telah memeriksa 12 orang terkait kasus dugaan penyelewengan dana oleh Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta Polri dan PPATK mengusut tuntas seluruh aliran dana yang disalurkan ACT. Di gedung DPR RI, Adang Darajatun mengatakan, Polri harus terus memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT, sehingga bisa mengungkap tuntas aliran dan penggunaan dana bantuan dari berbagai pihak yang sudah dikumpulkan ACT. Lembaga penegak hukum juga harus berani dan tegas melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bersalah. Aliran dana itu kemana dan sebagainya, karena jangan sempat bahwa nanti ada hal-hal yang tidak baik di kemudian hari sehingga masalah-masalah penegakan hukum tidak transparan. Jadi saya pikir nggak apa-apa, silakan untuk lembaga-lembaga yang terkait, kepolisian maupun tentang lembaga pencucian uang dan sebagainya itu melakukan suatu proses ya, sehingga jelas bahwa uang itu apakah dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mendorong aparat penegak hukum bisa secepatnya menuntaskan proses hukum atas kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Ia juga meminta seluruh lembaga filantropi membuat pertanggungjawaban secara terbuka atas pengelolaan dana dan bantuan yang dititipkan lembaga tersebut dan yang sudah disalurkan kepada korban atau pihak yang berhak menerima. Dari kontribusi yang telah diberikan oleh masyarakat, penyumbang, donatur, dan lain sebagainya, sedapat mungkin dikelola dengan baik, sehingga apa yang menjadi niatnya masyarakat untuk membantu korban bencana, itu sampai betul di sana. Ferdian dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kelangkaan pupuk subsidi dan juga non-subsidi ini belakangan ini menjadi sorotan. Minimnya anggaran dan juga permainan mafia ini dituding sebagai penyebab kelangkaan. Laporan selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Ini DPR RI meminta pemerintah segera menangani kekurangan stok pupuk bersubsidi dan juga maupun non-subsidi. DPR mendesak pemerintah mengevaluasi mekanisme distribusi pupuk di masyarakat agar kebutuhan pupuk ini dapat terpenuhi. Pasalnya, pemirsa, selama ini program pupuk bersubsidi tidak tersalurkan dengan baik kepada para petani. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Kelangkaan pupuk subsidi dan non-subsidi menjadi sorotan belakangan ini. Minimnya anggaran dan permainan mafia dituding sebagai penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. DPR mendesak pemerintah mengevaluasi mekanisme distribusi pupuk di masyarakat agar kebutuhan pupuk dapat terpenuhi. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengapresiasi transformasi kebijakan pupuk bersubsidi seperti refocusing target subsidi menjadi 2 jenis pupuk dan 9 jenis komoditas strategis. Andi Akmal menyatakan kebijakan ini bertujuan agar para petani bisa menikmati pupuk bersubsidi dan memicu produktivitas pangan. Untuk itu, Andi mendesak adanya evaluasi serta peningkatan pengawasan untuk mencegah kelangkaan stok pupuk di pasaran. Subsidi pupuk ini kan dinikmati oleh petani kecil. Itu kan poin utama sebenarnya. Sehingga kita mengurangi memang macam-macam ya komoditas ya, dari 70 komoditas sekarang tinggal 9. Yang kedua, macam-macam jenis pupuknya. Karena yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah kita lihat itu kan adalah urea, NPK gitu ya. Ini kan sebenarnya yang sangat dibutuhkan. Yang jelas bahwa pupuk subsidi itu jangan kurang. Ya kan, yang jadi masalah selama ini kan barangnya tidak ada. Ya kan, jadi sekali lagi bahwa, dan yang lebih menyedihkan lagi, masyarakat punya uang, tidak ada barang bahkan pupuk komersil pun tidak ada. Inilah yang kita ingin perbaiki ya, bahwa tata niaga ataupun mekanisme penyaluran ya pupuk subsidi maupun non subsidi ini. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji menyoroti kelangkaan pupuk yang kerap dirasakan para petani saat memasuki musim tanam. Sarmuji mendesak PT Pupuk Indonesia melakukan pengawasan jalur distribusi untuk mengantisipasi kebocoran dan penyelundupan pupuk ke pasar internasional. Dan PT Pupuk Indonesia tadi menyatakan akan memperbaiki jaringan distribusi, bahkan sudah menggunakan distribusi secara digital, menggunakan aspek digital untuk proses memperlancar distribusi. Aspek internasionalnya, jangan sampai ada penyelundupan khususnya pupuk subsidi ke pasar internasional. Karena di pasar internasional harga pupuk itu sekarang lebih tinggi daripada harga di domestik. Anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon meminta PT Pupuk Indonesia memenuhi target kebutuhan pupuk bersubsidi dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau untuk mendukung terwujudnya program kedaulatan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Perusahaan BUMN, apalagi di tengah-tengah sekarang pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 ini, tidak boleh hanya sekedar untuk mencari keuntungan, tetapi bagaimana bisa mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, supaya bagaimana bisa meningkatkan produktivitas daripada komoditi-komoditi yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita juga jangan sampai negara itu berbisnis dengan rakyatnya. Oleh karena itu, bagaimana negara hadir benar-benar dan petani benar-benar merasakan kesejahteraan. Kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 22,57 juta ton sampai 26,18 juta ton dengan anggaran 63 triliun hingga 65 triliun rupiah. Nyatanya, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran berkisar 25 triliun hingga 32 triliun rupiah
untuk alokasi pupuk subsidi sebanyak 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton. Dengan kata lain, kebutuhan yang dapat dipenuhi hanya mencapai 37 hingga 42%. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR saat ini masih mengkaji rencana legalisasi ganja medis agar jangan sampai kajian ini malah melegalkan ganja untuk kesenangan belaka. Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, media sosial nih sontak riuh membahas legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Usai seorang ibu bernama Santi Warasuti membawa poster di acara Car Free Day yang berisikan harapan agar ganja medis dapat dilegalkan sebagai obat untuk anaknya yang menderita cerebral palsy. Bagaimana sebetulnya potensi legalisasi ganja jika dilihat dari sisi medis? Untuk itu lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami, Alfat Rizky dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Darul Siska dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 1. Nah di kesempatan kali ini beliau akan ngobrol-ngobrol terkait dengan legalisasi ganja dari sisi medis. Nah Pak Darul Siska, menurut Bapak kira-kira ganja ini kan sudah ramai nih Pak di masyarakat untuk dilegalisasi karena untuk kebutuhan medis. Sebenarnya dari kebutuhan medis ini sebenarnya dibutuhkan nggak sih Pak sebenarnya Pak? Kita ini kaya sekali akan kekayaan flora dan fauna. Di dalam Al-Quran disebutkan, dalam kitab suci, bahwa tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah di bumi ini yang tidak ada manfaatnya. Nah kalau ganja selama ini kita musuhi karena dia menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kehidupan kita, terutama para remaja yang menyalahgunakan ganja untuk keperluan-keperluan yang tidak bermanfaat, maka saya secara pribadi mendukung ganja itu diteliti manfaatnya untuk kesehatan.
Kenapa? Ternyata sumber kekayaan flora kita itu besar sekali manfaatnya. Satu contoh yang saya ingin sampaikan, di Korea itu daun cemara. Itu diteliti, sekarang sudah menjadi obat. Kita udah pernah mendengar belum di sini? Belum kan? Daun cemara itu bisa jadi obat. Manfaatnya adalah sekarang namanya red pine. Itu gunanya untuk melunturkan plak-plak yang ada di saluran darah. Nah itu udah dijual sekarang karena mereka melakukan penelitian. Nah selama ini kita untuk orang yang sedang kesakitan kan juga kasih morfin di rumah sakit. Oleh karena itu kalau ganja ini diteliti sebaik-baiknya, apalagi sekarang ada BRIN nih. Kita punya lembaga baru yang diharapkan ke depan penelitian kita makin meningkat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan. Maka ganja itu harus diteliti apa manfaatnya buat kehidupan kita. Bukan dilihat dari segi legalisasi itu dalam arti kata dilegalkan untuk diteliti, bukan dilegalkan untuk disalahgunakan atau dilegalkan untuk digunakan sesuka hati oleh masyarakat kita. Jadi saya kira perlu ditegaskan ke masyarakat bahwa legalisasi ganja itu adalah dilegalkan untuk dilakukan penelitian dalam rangka pemanfaatannya untuk kesehatan kita. Pak Darul Siska, terkait itu Pak, berarti kan ke depan berarti perlu maksudnya setelah diteliti itu berarti perlu ditentukan kadar-kadar misalkan yang dari ganja itu seberapa untuk bisa misalkan dikonsumsi untuk medis dan sebagainya itu Pak? Ya, tentu setiap penelitian untuk kesehatan pasti diteliti, kemudian harus ada uji klinisnya. Uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3 semua. Kayak kita bikin vaksin aja. Ada penemuan-penemuan baru, pasti diuji klinis. Setelah itu akan ditentukan berapa kadarnya yang dianggap bagaimana digunakan untuk kesehatan. Berapa porsinya, berapa volumenya. Nah itu kadarnya nanti diatur sesuai dengan hasil penelitiannya. Nah yang lebih penting adalah kita harapkan penelitian ini bisa dilaksanakan di bawah pengawasan yang ketat. Agar di dalam proses penelitiannya jangan berdampak negatif bagi kehidupan kita. Atau informasinya melebar kemana-mana sehingga semua orang nanti dengan mudah mendapatkan ganja yang bisa disalahgunakan oleh masyarakat. Berarti kedepannya pengawasan perlu diperketat lagi atau seperti apa Pak supaya ganja ini tidak disalahgunakan kalau memang hasilnya dilegalkan seperti itu Pak untuk kebutuhan medis? Iya tentu. Saya kira dengan ini dilegalkan untuk penelitian maka pengawasannya harus lebih ditingkatkan. Jangan nanti dengan alasan untuk penelitian orang makin mudah mendapatkan ganja. Jadi betul-betul ini untuk penelitian. Yang menelitinya siapa? Penelitiannya di mana? Siapa yang bertanggung jawab terhadap penelitian itu? Kalau tidak nanti dengan mudah orang mengatakan saya butuh ganja, saya memiliki ganja, saya mempunyai cadangan ganja karena ini untuk penelitian. Padahal itu bukan untuk penelitian. Jadi pengawasannya harus semakin ditingkatkan. Terima kasih Pak Darul Siska atas waktunya. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Darul Siska. Sekian dari saya, kembali ke studio. Dan pemirsa sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI usai jeda. Tetaplah di TVR 17.
Kembali lagi di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini. Bersama rekan kami, Elisa Purba. Baik, terima kasih rekan Uki dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Seperti yang dapat kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca, ada beberapa poin dari Komisi 8 DPR RI membuka hasil evaluasi sementara mereka terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Komisi 8 DPR menemukan sejumlah kekurangan terkait pelayanan terhadap para jamaah di Mekah. Di sini disebutkan setidaknya ada 4 poin nih pemirsa yang menjadi sorotan dari Komisi 8 DPR RI. Yang pertama terkait pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang dinilai masih belum sesuai dengan yang dijanjikan. Komisi 8 menilai kenaikan biaya untuk rangkaian puncak ibadah haji dinilai belum sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada para jamaah. Yang kedua, mengenai jarak tenda di Mina dengan jemaah yang terbilang jauh, yakni 7 km, sehingga menguras stamina para jemaah. Yang ketiga, beberapa tempat layanan kesehatan ditemukan masih adanya rekam medis jemaah yang tidak terupdate. Juga yang keempat, masih banyak jemaah yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan manasiknya. Nah, dilihat hal ini perlu difasilitasi oleh Kementerian Agama. Selain permasalahan tersebut pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Iskan Kolbalubis berharap agar biaya penyelenggaraan haji tahun depan bisa dipangkas. Ia juga meminta agar kuota jamaah haji di Indonesia dapat ditambah. Seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 ini menjadi yang pertama dilakukan oleh para jemaah haji setelah sebelumnya 2 tahun pemerintah tidak bisa memberangkatkan calon jemaah haji karena terdampak pandemi COVID-19. Tentu kita berharap ke depan semoga permasalahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk ibadah haji tahun berikutnya. Dan selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, terkait dari Komisi 3 DPR RI yang apresiasi langkah Polri yang akhirnya memecat Raden Brotoseno. Seperti yang dapat kita saksikan bersama, ada beberapa poin yang disorot pada media online terkait Polri yang resmi memecat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Brotoseno dari institusi tersebut. Pemecatan dilakukan setelah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri peninjauan kembali. Diketahui nih, pada Januari 2017, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis AKBP Raden Brotoseno 5 tahun penjara dan dikenai denda sebesar 300 juta rupiah karena terlibat praktik korupsi. Namun, Brotoseno hanya diberikan sanksi dipindah tugaskan dan diminta untuk meminta maaf kepada pimpinan Korps Bayangkara. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menilai tepat langkah Polri yang memecat AKBP Raden Brotoseno. Menurutnya keputusan tersebut merupakan tanda bahwa Polri tidak melindungi anggotanya yang sudah melanggar hukum. Nah, hal yang sama dan senada juga dinyatakan anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Menurutnya putusan sidang etik peninjauan kembali terhadap AKBP Brotoseno ini menunjukkan bahwa evaluasi di internal Polri berjalan dengan baik. Habibur Rahman menyebut putusan sidang etik terhadap AKBP Brotoseno ini seharusnya menjadi pelajaran untuk seluruh anggota Korps Bayangkara. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022, juga dari Komisi 3 DPR RI yang apresiasi langkah Polri memecat AKBP Brotoseno. Dan kembali ke rekan Uki. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Subki Abdul beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.